warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan. Bagi sebagian relawan Kakanda Anies Rashid Baswedan hari ini sedang mengalami suatu kegalauan, dilema apakah mungkin Anies Rashid Baswedan akan bisa mencalonkan dirinya sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Karena sebetulnya kegalauan itu, opini itu juga bukan hanya muncul hari-hari ini mendekati pendaftaran, tapi sudah muncul jauh-jauh hari, bahkan sebelum Anies Rashid Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Banyak sekali para analis politik, kemudian juga para pengamat media sosial, kemudian juga para youtuber-youtuber, kemudian tokoh-tokoh publik yang memprediksikan bahwa Anies Rashid Baswedan diprediksi sudah 50% tidak akan bisa mencalonkan dirinya sebagai bakal calon sebagai calon presiden di 2024. Nah, opini ini pun semakin lama semakin bergulir. Bahkan di awal tahun 2023, seorang analis politik Bang Adi Prayitno pernah mengatakan bahwa begini, kalau melihat iman politiknya PKS, saya rasa tidak mungkin PKS mengkhianati Anies. PKS tidak mungkin mengkhianati Koalisi Perubahan. Karena sekalipun Ahmad Heriawan kader PKS tidak dijadikan sebagai wakilnya Anies Rashid Baswedan, PKS akan tetap mendukung Anies Rashid sebagai calon presiden di 2024 jika itu dicalonkan. Adi Prayitno bilang begitu. Kemudian lanjutannya, justru yang harus dikhawatirkan dan menjadi perhatian adalah ketika Partai Demokrat tidak dijadikan ketua umumnya tidak dijadikan wakil daripada Anies Rashid Baswedan, maka pertanyaannya apakah iman daripada Partai Demokrat akan sama dengan iman dari partai-partai yang lain pengusung Anies Rashid Baswedan. Artinya bahwa Adi Prayitno memiliki satu kecurigaan, satu kekhawatiran adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat ketika Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak dijadikan pendamping Anies di pemilu 2024. Nah, hari semakin hari opini ini semakin besar. Anies sudah sekian persen dipastikan tidak lolos lah. Termasuk per hari ini adanya pertemuan yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kita melihat di sana hadir ada Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, juga Pak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka begitu mesra, solid, hangat, penuh canda tawa pasca melakukan pertemuan dari kedua partai tersebut. Banyak orang yang menyimpulkan bahwa akan ada satu kemungkinan yang dilakukan oleh Partai Golkar dan juga Partai Demokrat, yaitu terbentuknya satu koalisi baru, di mana KIB kemarin sudah dikatakan oleh publik bahwa koalisinya Erlangga sudah bubar. Kemudian juga P3-nya sudah mendeklarasikan Ganjar, tidak lagi mendeklarasikan Erlangga Hartarto. Bukan tidak lagi, memang tidak pernah partai P3 mendeklarasikan Erlangga Hartarto sebagai presiden. Nah, bubarnya KIB, kemudian berkumpulnya atau bertemunya Golkar dengan Demokrat, ini menjadi satu kekuatan opini publik yang memungkinkan bahwa Golkar akan membentuk satu koalisi dengan Partai Demokrat. Itu tanggapan yang pertama. Yang kedua, kemungkinan dirayunya, bukan dicopet, bukan dirampok, dirayunya salah satu dari kedua partai tersebut untuk gabung kepada koalisi yang hari ini sudah ada. Entah Golkar mau diajak bergabung dengan Koalisi Perubahan atau justru malah Demokrat yang akan diajak bergabung dengan koalisi yang hari ini sudah terbentuk di luar daripada Koalisi Perubahan. Kalau melihat daripada gelagat yang kemarin terjadi, maka tidak menutup kemungkinan
Pertama, Golkar dan Demokrat bisa bersatu membentuk sebuah koalisi baru. Dengan kata lain, Erlangga Hartarto ingin jadi calon presiden dan Agus Harimurti Yudhoyono ingin menjadikan dirinya sebagai calon wakil presiden. Dan itu adalah opsi yang cukup masuk di akal ketika kedua partai tersebut bersatu. Misal ditambah lagi Partai Amanat Nasional, cocok. Dan teman-teman, bagi kalian yang hari ini masih mendukung Kakanda Anies Rashid Baswedan secara habis-habisan, mohon untuk nahan diri, jangan dulu terpancing, jangan dulu lebay, jangan dulu menangis lah. Masih ada harapan, masih ada harapan. Mudah-mudahan Pak Anies Rashid Baswedan yang gantengnya di atas 50% masih bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden meskipun nanti Demokrat keluar dari koalisi. Syukur-syukur, saya doakan mudah-mudahan Anies tidak kehilangan Partai Demokrat. Artinya koalisi perubahan masih tetap utuh. Apalagi jika ditambah oleh Partai Golkar. Tapi saya harap si Golkar janganlah membuat membuat kebingungan banyak pihak, membuat bingung banyak orang. Segera menentukan seperti halnya partai-partai yang lain sudah menentukan sudah mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan mereka usung di di pemilu 2024 mendatang. Golkar kan partai paling tua dan partai paling dewasa menurut saya. Artinya bahwa Golkar harus memberikan arah yang lebih dewasa sebagaimana dewasanya usia Partai Golkar, kurang lebih begitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatian. Analisa saya selalu diharapkan oleh banyak orang meleset, tapi ada juga fakta yang meleset memang sesuai harapan teman-teman. Dan hari ini pun saya berharap keluarnya Partai Demokrat daripada daripada koalisi perubahan juga meleset. Karena kan kasihan Pak Muldoko sudah melakukan PK, katanya mau merampok Demokrat dari AHY. Wallahu alam bishawab. Yang jelas saya berharap tidak ada keributan di kubu partai manapun, seperti halnya yang pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Partai A terpecah menjadi dua kubu, kemudian partai B terpecah menjadi dua kubu, dan saya itu tidak harapkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menganalisanya lebih jauh dan lebih bersabar, khususnya bagi para pendukung, loyalis, simpatisan, relawan Anies Rashid Baswedan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.